Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sales dan marketing yang uh, kebetulan melihat uh, channel saya di cover Kilbot. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar Gani ya, disingkat Afgan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya uh, menjadi sales dan marketing. Nah, kalau uh, ada yang bertanya sejak kapan saya menjual, sejak kapan saya jadi sales, menjadi marketing, itu mungkin bisa saya katakan bahwa saya bisa menjual ketika masih bayi. Kenapa saya katakan begitu? Karena uh, anak kecil atau bayi dia ingin ketika dia lapar dan ingin menyusui, netek kepada ibunya, bundanya, ya mereka tentu tidak bisa berbicara. Bayi tidak bisa ngomong bahwa saya lapar. eh, Bayi tidak bisa menyampaikan satu kata bahwa saya ini haus. Nah, tentu apa yang dia berikan, tunjukkan bahwa dia lapar, ya tentu dengan suara tangisan. Nah, suara tangisan itulah yang uh, menjadi jualan ya, sebagai seorang bayi, anak kecil yang belum bisa berbicara. Berarti bayi ini menjual suaranya untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Nah, seperti itu. Nah, itulah awal mula yang tanpa kita sadari sebagai seorang sales, uh, kapan kita sebenarnya uh, mulai bisa menjual, ya tentu pada saat kita bayi menjual suara untuk mendapatkan ASI. Nah, nah, mungkin secara umum seperti itulah dunia pemasaran uh, yang sebenarnya semua orang memiliki pengalaman itu. Cuma uh, menjadi uh, seorang sales yang profesional atau seorang penjual atau marketing, ya itu mungkin uh, berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada orang yang menjadi sales dan marketing itu mungkin karena keterpaksaan ya. Terpaksa, kenapa saya katakan terpaksa? Karena profesi sales, profesi marketing ini adalah bukanlah profesi yang menjadi impian orang banyak. Bahkan tidak ada orang yang bermimpi, bercita-cita untuk menjadi seorang sales. Yakin, dan saya yakin tidak ada. Bahkan sales dianggap bukan sebuah pekerjaan yang mentereng, yang bisa dibanggakan oleh orang tua, yang bisa mengambil hati calon mertua misalnya. Karena sales mereka menganggap bahwa sebuah pekerjaan yang tidak pasti menghasilkan penghasilan. Ya maaf kalau saya mengatakan bahwa banyak yang orang ya menganggap bahwa sales itu ya pekerjaan yang rendahan. Ya, tidak bisa juga kita menyalahkan, tapi yang itu mereka tidak memahami saja bahwa sales sebenarnya itu adalah profesi yang tidak ada matinya ya. Kenapa saya katakan tidak ada matinya? Bahwa seorang sales, seorang marketing bisa hidup
bisa menjual, asal yang dijual adalah barang yang halal, barang yang eh, miliknya sendiri, atau barang yang dijual adalah barang dari eh, produk yang ditawarkan oleh perusahaan di mana dia bekerja, atau barang yang dia produksi sendiri, atau sebagai seorang agen ya bisa menjual produknya, ya, menjual produk orang yang dititipkan kepada. Itu adalah gambaran dari sales dan marketing. Teman-teman sekalian, uh, saya ingin bercerita sejak kapan saya terjun di dunia sales atau penjualan atau pemasaran. Nah, uh, teman-teman sekalian, kalau saya mundur ya jauh ke belakang melihat uh, sejarah atau perjalanan saya sebelum masuk jauh ke dunia marketing atau dunia sales yang secara profesional di perusahaan. Saya ini lahir dari keluarga sederhana. Bapak saya seorang guru, ibu saya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan. Ya, ya tentu penghasilan bapak seorang guru ya tentu terbatas, sementara saya ada enam ya bersaudara, dan dengan penghasilan guru yang pas-pasan tentu tidak bisa membiayai biaya hidup ya, artinya serba kekurangan ya, pas-pasan ya, gali lubang tutup lubang lah, begitulah seorang PNS pada saat itu. Nah, kebetulan saya ini adalah anak tertua ya, terbiasa dengan terdidik dengan kondisi yang keluarga yang pas-pasan, dengan gaji yang ya pas untuk kebutuhan keluarga. Artinya eh, kami, orang tua kami pada saat itu tidak bisa eh, menggunakan atau membelanjakan uang dengan eh, sesuai dengan keinginan yang kita inginkan karena keterbatasan. Nah, di tengah keluarga yang sederhana ini tentu saya terlahir dengan kondisi itu ya, sehingga eh, saya hidup mandiri, membantu orang tua mulai dari masak, mencuci piring, menjemur pakaian dan sebagainya, dan tentu adalah bagaimana membantu orang tua mencari tambahan belanja. Jadi kebetulan almarhum ibu saya, uh, beliau pandai ya membuat kue tradisional ya, makanya saat itu ya saya membantu orang tua menjual kue, misalnya di Makassar, di Sinjai itu ya ada kue-kue tradisional seperti jalangkote, pawa dan sebagainya. Nah, itulah kue-kue itulah yang saya jajakan keliling dari lorong ke lorong di kampung saya, namanya di Desa Kumpang pada saat itu. Dan jauh sebelumnya juga waktu kami pindah ke Sinjai, di kampung halaman orang tua saya, itu saya kebetulan lahir di Kabupaten Maros, di Macopa ya, Barambang. Nah, di situ pun juga saya membantu orang tua untuk mencari uang tambahan, dan khususnya bagi saya adalah mencari uang jajan ya. Jadi saya juga jual jual kue uh, di sekolah untuk tambahan uang jajan. Di, jadi disitulah awalnya terbentuk jiwa-jiwa marketing saya di sejak kecil. Jadi
Kalau saat ini saya sampai sekarang menjadi marketing, menjadi sales, yaitu karena memang dari kecil ya, sudah terbiasa menjual. Nah, sehingga eh, rasa malu, rasa gengsi itu tidak ada lagi bagi saya. Jadi sampai dari SD sampai kuliah pun saya terbiasa melakukan aktivitas ya menjual. Jadi saya bekerja kuliah sambil bekerja. Nah, eh, itu waktu SD ya. Nah, setelah masuk eh, SMK, waktu itu saya sekolah di SMK, waktu itu namanya ASMIA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Sekarang namanya SMK Sinjai. Nah, saya numpang sama keluarga yang dimana keluarga ini adalah profesinya adalah pedagang ya. Jadi dari situ saya juga mulai belajar bagaimana menjual ya, secara tidak langsung saya belajar, secara otodidak saya belajar karena keluarga ini punya kios ya, toko di pasar sentral Sinjai yang menjual kain dan pakaian jadi. Nah dari situ pun secara tidak langsung saya belajar bagaimana menjual, bagaimana menawarkan barang kepada pembeli, bagaimana membujuk pembeli, bagaimana meyakinkan pembeli untuk membeli baju atau kain. Dari pengalaman itu uh, sampai sekarang ya uh, terbawa ya, sehingga uh, pada akhirnya di Makassar pun ya tentu terus bergelut dengan dunia pemasaran, sales dan marketing. Nah, eh, setelah itu saya ingat mundur kembali ya eh, sebelum di SMK. Saya juga menjual es lilin. Nah, es lilin. Nah, es lilin itu ya saya ambil juga dari keluarga yang ada di kota, di Sinjai kota itu. Jadi pada saat itu es lilin itu saya beli 100 per 4 4 biji. Jadi nah 104 biji lalu saya jual 50 rupiah per batang ya, per batang di yang saya jajakan di lorong-lorong di kampung. Jadi yang membeli itu anak-anak eh, warga yang kembali dari kebun dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari penjualan itu ya saya bisa untung 3 kali lipat dan saya bisa membantu orang tua. Jadi pada saat itu ya saya bisa beli sepatu sendiri, bukan jajan sendiri, dan alhamdulillah eh, saya tidak banyak merepotkan orang tua. Nah, setelah selamat di eh, SMK, jadi saya ke Makassar tahun 97 saya mencoba keberuntungan untuk kuliah di Unhas di Fakultas Ekonomi, namun tidak lulus. Sampai 298 pun saya mencoba lagi tidak lulus ya. Untuk mengisi kekosongan itu ya keluarga di Makassar pun membelikan saya mesin fotokopi, dan di situ juga saya uh,
bisnis, menjalankan bisnis mesin fotokopi keluarga saya. Nah, dari pengalaman itulah yang eh, menambah kepercayaan diri saya untuk selalu berinteraksi dengan orang banyak, ya, karena seorang sales, seorang marketing itu ya eh, harus eh, membuang rasa malu, ya, tidak ada lagi rasa malu, harus bermental baja, sehingga siapapun bisa ditemui. Nah, yang lucunya bahwa saya ini sejak kecil seorang pemalu sebenarnya, cuma karena keadaan sehingga eh, saya harus keluar eh, dari situasi itu, keluar dari kondisi atau keluar dari karakter saya seorang pemalu untuk mendapatkan uang, ya. Nah, saya lanjut eh, kuliah. Saya tetap membantu orang tua untuk mendapatkan penghasilan, membantu untuk eh, mendapatkan uang jajan, ya, karena orang tua saya telah pas-pasan, di mana pada saat itu saya juga awalnya waktu itu 98 99 saya karena tidak lolos lagi di UNHAS, ya, saya kemudian mendaftar di Universitas Veteran Republik Indonesia. Nah, sekarang berubah nama menjadi Universitas Tujuan Republik Indonesia. Nah, di situ saya masuk mendaftar di Fakultas Ekonomi, jurusan eh, akuntansi. Namun sebenarnya saya salah jurusan, ya, karena aktivitas saya ya selama ini sebagai seorang pemasar, ya seharusnya saya masuk di jurusan manajemen. Cuma karena waktu saya di SMK jurusan akuntansi, ya tentu saya ikut, ya, melanjutkan, ya, studi saya ya sesuai dengan jurusan saya di SMK jurusan akuntansi. Nah, eh, pada saat saya kuliah di Universitas Veteran yang sekarang ini bernama Universitas Pejuang, eh, saya tidak pernah berhenti untuk melakukan eh, aktivitas menjual. Saya tetap menjual. Saya di mana-mana, dimanapun saya berada tetap menjual. Jiwa bisnis saya tetap tidak hilang, ya. Jadi eh, kebiasaan saya dari sejak SD sampai kuliah itu eh, terbawa. Nah, di waktu saya kuliah, saya berbisnis macam-macam lah, mulai dari produk-produk CNI. Kebetulan eh, ibu saya almarhum juga anggota CNI. Di situ saya belajar dari beliau bagaimana menjual, bagaimana merekrut orang, dan bagaimana meyakinkan orang agar bisa membeli produk. Terus kemudian ada beberapa perusahaan MLM saya bergabung. Terus kemudian saya berbisnis kelapa dengan teman kuliah, menawarkan ke pasar-pasar. Terus saat itu saya pun menjual pupuk, ya, macam-macam lah. Apapun saya kerjakan demi membantu orang tua sampai eh, bisa mendapatkan gelar sarjana, ya. Sekarang alhamdulillah mendapat sarjana ekonomi. Sebenarnya orang tua saya tidak menginginkan saya kuliah. Orang tua saya menginginkan setelah tamat SMA saya langsung kerja, tapi karena keinginan yang keras saya untuk kuliah, melanjutkan pendidikan, ya, saya akhirnya berjuang sendiri, meyakinkan orang tua bahwa saya ingin kuliah, saya tidak ingin langsung
bekerja. Dan itu juga berkat bantuan nenek saya di Makassar ini untuk meyakinkan orang tua saya, terutama uh, ibu saya, bahwa kuliahkanlah ya, karena sayang kalau dia tidak kuliah, saya tidak kuliah, ya tentu tidak ada generasi yang melanjutkan. Nah, eh, saat kuliah ya, saat kuliah saya juga menjual oli ya, saya membantu teman memasarkan oli. Pada saat itu namanya oli ya kastrol ya, saya beli. Nah, itu saya pasarkan ke pelabuhan-pelabuhan, ke masuk di perusahaan-perusahaan menawarkan oli karena ini oli ada khusus untuk oli-oli untuk kapal, sehingga saya lebih banyak ke pelabuhan-pelabuhan. Walaupun pada saat itu tidak sukses, tapi paling tidak saya punya pengalaman di dunia pemasaran uh, oli. Nah, setelah uh, selesai dalam proses penyelesaian studi saya di Fakultas Ekonomi Veteran pada saat itu, sekarang berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pejuang Republik Indonesia. Saya melakukan penelitian di PT Takaful Umum ya. Penelitian ini sebagai syarat untuk penyelesaian saya untuk sesuatu menjadi atau sebagai hasil akhir ya, yaitu membuat skripsi atau menyusun skripsi. Maka saya melakukan penelitian di PT Asuransi Takaful Umum. Nah, di Asuransi Takaful Umum ini saya magang. Jadi saya magang sambil meneliti. Jadi magang ini 3 bulan dan meneliti tentang jadi judul saat saya itu pada saat itu adalah pengakuan pendapatan pada PT Asuransi Takaful Umum. Nah, itu yang saya teliti. Nah, di perusahaan itu pada saat saya magang dan meneliti, saya juga ditugaskan sebagai sales ya, sales kami ada beberapa mahasiswa, ada dari UIN dan saya sendiri dari UPRI. Itu kami yang magang di situ diberi tugas untuk menjual ya, membantu memasarkan atau memperkenalkan asuransi takaful. Nah, alhamdulillah selama 1 bulan saya sudah mendapatkan menciptakan ya 5 polis ya, berarti saya mendapatkan 5 nasabah. Nah, ini menjadi nilai tersendiri buat saya bahwa saya ini mahasiswa sudah bisa menjual 5 polis, menghasilkan 5 polis. Itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Nah, ini penilaian dari Takaful, pimpinan Takaful, bahwa saya ini mahasiswa magang kok bisa menjual polis ya, menjual asuransi. Nah, strategi saya apa adalah yang saya tegawari adalah dosen-dosen saya, dan alhamdulillah mereka tertarik untuk membeli asuransi. Jadi pada saat itu saya menawarkan adalah asuransi
perlindungan rumah, jadi asuransi kebakaran. Bukan hanya kebakaran, termasuk kecurian, asuransi dari akibat bencana alam dan lainnya. Itu adalah produk asuransi kerugian. Nah, itu setelah saya eh, selesai magang, karena prestasi saya itu yang bisa menghasilkan polis, memproduksi polis atau mendapatkan nasabah 5 nasabah dalam eh, 1 bulan itu, dan selama 3 bulan saya mendapatkan lebih dari 10 nasabah ya, sehingga ini yang membuat pimpinan asuransi takaful umum pada saat itu, namanya Pak Yusuf Sula, untuk menyodorkan kontrak kerja kepada saya untuk menjadi sales eksekutif di asuransi takaful. Alhamdulillah selama 2 tahun ya saya uh, menjalin kerjasama dengan asuransi takaful, ya alhamdulillah saya bisa dapat penghasilan, walaupun mungkin tidak sebesar yang uh, saya dapatkan dari seperti marketing atau sales senior saya, tapi uh, sales yang muda, yang baru seperti saya mendapatkan polis yang ya lumayan lah banyak ya. Jadi selama di takaful alhamdulillah saya bisa menghasilkan nasabah lebih dari 20. Saya tidak bisa, tidak ingat ya, saya lupa berapa polis waktu itu sampai 2026. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah yang sehingga saya banyak mendapatkan tawaran-tawaran untuk menjual produk-produk lainnya. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan bercerita tentang pengalaman saya menjual polis atau asuransi. Karena asuransi ini kan suatu produk yang sangat sulit dipasarkan. Bagaimana saya katakan sulit? Karena asuransi ini kita hanya menjual kertas, menjual impian ya, memberi impian, memberi angan-angan kepada calon nasabah ketika dia misalnya menabung 10 sampai 20 tahun akan datang, mereka akan mendapatkan hasil sekian, atau mereka sudah memiliki asuransi pendidikan, sudah dapat jaminan hari tua dan sebagainya. Dan itu tidak mudah menjual dan tidak mudah meyakinkan orang, apalagi Indonesia ini yang orang-orang Indonesia ini tidak beda dengan di luar negeri yang mereka betul-betul mengerti, paham tentang pentingnya berasuransi. Di Indonesia ini hanya sekian persen lah, mungkin ada 2% lah masyarakat kita di Indonesia ini yang betul-betul paham dan ingin berasuransi. Dan sebagian besar mereka berasuransi karena terpaksa mungkin karena ada kredit yang perlu diasuransikan, ada mobil yang otomatis terasuransikan dari pembiayaan, atau mungkin mereka berasuransi karena dibayarkan oleh instansi atau di tempat di mana dia bekerja. Mereka berasuransi karena bukan karena kesadaran mereka sendiri, tetapi karena kondisi yang yang mengikatkan bahwa mereka berasuransi ya.
bukan karena kesadaran, bukan karena keinginan mereka sendiri. Adapun yang eh, berasuransi karena keinginan, karena mempunyai kemampuan, itu hanya sekian persen, ya. Itu pun sangat sulit untuk meyakinkan mereka dari ribuan eh, warga yang ada, ya sekian persen lah yang ingin betul-betul berasuransi. Jadi pada saat saya dari asuransi takaful imam, ya saya betul-betul door to door, ya door to door, dari pintu ke pintu keluarga. Jadi saya eh, pada saat itu setelah pulang kantor, sampai betul-betul saya mendapatkan polis baru pulang, ya. Misalnya saya keliling saya ingat sekali di Perumnas Antang itu. Jadi saya door to door, begitu saya masuk, oh tidak pak. Oh, begitu bahas saya ketuk-ketuk pagar, langsung ada yang tutupkan pintu, ada yang welcome dan sebagainya. Nah, sampai di satu rumah, ya kebetulan ada satu rumah lantai 2, saya masuk, ketuk-ketuk pintu, dan alhamdulillah dipersilahkan masuk. Dan alhamdulillah Pak Haji ini sangat merespon saya, menjamu saya, menyuguhkan teh dan sebagainya. Dan alhamdulillah eh, memang karena mungkin Pak Haji ini butuh asuransi dia, dan alhamdulillah diasuransikan rumahnya 2 lantai itu selama 2 tahun. Dan itu rumah Pak Haji ini rumah terakhir yang saya kunjungi pas setelah salat isya. Dan alhamdulillah saya dapat kontrak dengan beliau, mengasuransikan rumah beliau selama 2 tahun. Nah, beliau itu ternyata adalah salah satu pengusaha empang yang ada di Papua, dan kebetulan dia memiliki rumah di Makassar di Perumnas itu, dan dia asuransikan, dan yang tinggal itu hanya anaknya yang kuliah di Makassar. Dan eh, itu yang membuat saya semakin bersemangat untuk mencari nasabah. Saya ingin membuktikan kepada perusahaan bahwa walaupun saya orang baru, saya mampu menjual. Jadi itu adalah pengalaman saya jadi sales, ya, mulai dari kecil sampai bagaimana saya menjadi uh, sales atau marketing di perusahaan asuransi takaful. Dari pengalaman-pengalaman itulah sehingga pada akhirnya saya mendapat tawaran-tawaran menjadi sales, menjadi um, marketing di perusahaan-perusahaan lain. Misalnya sales kartu kredit, saya pernah menjadi sales di kartu kredit General Electric, pernah jadi sales marketing kartu kredit di Bank Mandiri, BNI, Danamon, dan banyak lagi di Mindset. Ya, saya jadi marketing freelance, ya, di kartu kredit. Dan pada akhirnya uh, dari pengalaman-pengalaman itu saya masuk, teman saya mengajak jadi sales officer di Bank Danamon, ya, jadi SO. Jadi sales officer itu di Danamon itu saya menawarkan kredit tanpa agunan. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Di lain waktu saya akan melanjutkan bercerita tentang
pengalaman saya sebagai sales di Bank Danamon dan di perusahaan-perusahaan lain. Jadi saya ingin katakan kepada teman-teman sekalian bahwa marketing atau sales itu tidak ada matinya selama Anda berusaha, punya impian yang Anda ingin capai. Saya yakin Anda bisa mencapainya pada dunia pemasaran, yaitu sales dan marketing. Sekian dari saya. Insya Allah di konten saya, di video saya berikutnya, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Saya Abdul Ghaffar Gani atau Afgan. Saya bukan sales yang luar biasa. Saya bukan sales yang wow, yang seperti yang sales yang Anda kenal di luar sana, tetapi pada channel ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi tips tentang dunia sales dan marketing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen jangan lupa dibagikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.